Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman sekalian yang telah mendukung channel The Investor ini akhirnya mencapai 50.000 subscriber. Perjalanan yang cukup panjang ya, hampir 3 tahun channel The Investor ini ada dan semoga memberikan informasi dan edukasi yang positif buat teman-teman sekalian. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang rajin menulis komentar ya. Saya pastikan semua komentar yang teman-teman tulis saya baca semuanya dan mayoritas saya balas. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan di dalam kolom komentar dan kenapa saya bikinkan video khusus supaya penjelasannya lebih detail. Oke, selamat menonton. Oke, yang pertama dari Pak Saiful Haq. Pertanyaannya seperti ini kira-kira ya. Saham Sido dan WLTJ PBV-nya sudah premium ya, artinya valuasinya sudah tidak murah lagi karena memang kinerjanya bagus. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus membeli secara periodik? Kemudian apakah harus menunggu PBV-nya turun dulu? Kemudian apakah dengan kinerja yang bagus ini akan seperti Unilever? Karena pada kenyataannya ya 3 tahun terakhir harga saham Unilever ini selalu turun. Ya, apakah akan mengikuti jejak Unilever seperti itu? Nah, saya jawab seperti ini ya. Apakah kita harus menunggu PBV turun? Kalau menurut saya selama perusahaan kinerjanya bagus, PBV-nya akan sulit turun. Artinya kita tidak bisa mengharapkan PBV dari WLTJ maupun Sido sampai 1 kali. Itu sangat susah gitu ya. Bahkan Unilever yang sekarang harga sahamnya sedang turun pun, kita menunggu PBV 1 kali pun juga menurut saya sangat susah, tidak bisa gitu. Terus bagaimana cara membelinya? Ya sudah, ketika kinerja perusahaan selalu tumbuh dan PBV-nya tidak bisa turun, kita bisa beli secara periodik. Itu yang saya lakukan ya terhadap saham-saham yang saya miliki yang valuasinya sudah premium. Kemudian apakah nanti Sido dan WLTJ bisa seperti Unilever? Ya kita tidak tahu masa depan ya. Bisa jadi akan seperti Unilever saat kinerjanya sudah mulai turun. Selanjutnya kita akan coba lihat ya kinerja Unilever dalam jangka panjang ini ya. Bagi teman-teman yang sudah berlangganan value sheet, teman-teman akan bisa mengakses value sheet Unilever seperti ini, seperti pada gambar ini. Nah, kalau kita lihat Unilever sebenarnya sejak tahun 2013 sampai 2018 selalu mengalami pertumbuhan kinerja ya. Dan kalau tipe Unilever ya, tipe saham seperti Unilever ini di mana 100% dari laba bersihnya selalu dibagikan dalam bentuk dividen, maka yang kita soroti adalah pertumbuhan laba bersihnya. Tahun 2014 laba bersih Unilever masih tumbuh 11% ya. Ini tumbuh 11% dari tahun 2013. Tahun 2015 memang turun 1%, tetapi tahun 2016 naik 9% labanya. Tahun 2017 naik 10% dan tahun 2018 naik 30%. Ya, jadi ini bagus gitu. Dari 2013 sampai 2018 bagus. Memang tahun 2018 ini laba bersih Unilever didukung oleh penjualan merek Blue Band. Tapi menurut saya ya tetap sama saja ketika perusahaan membagikan 100% labanya dalam bentuk dividen, maka pertumbuhan laba bersih menjadi sangat penting. Nah, tahun 2019 mulai nih laba bersih Unilever turun ya, turun 19%, kemudian tahun 2020 turun 3%, dan proyeksi saya di tahun 2021 ini laba bersih Unilever turun 15%. Dan ini yang membuat harga saham Unilever tertekan ya, mengalami downtrend. Ditambah dengan sentimen negatif yang ada di mana daya beli masyarakat turun yang membuat harga saham Unilever makin turun lagi. Nah, ini sejarah dari perjalanan harga saham Unilever ya. Tahun 2013 sampai tahun 2017 dan 2018 sebenarnya masih naik harga sahamnya ya. Tapi kemudian mulai menunjukkan penurunan di tahun 2019 sampai sekarang ya. Oke, dan ini historis valuasinya. Ini ya, historis valuasinya ya 60 kali, 50 kali, dan sekarang pun masih 40 kali. Ya, jadi walaupun bagi kita yang pengen nunggu PBV Unilever menjadi 1 kali, menurut saya tetap sulit ya. Tetap sulit sepanjang ROE perusahaan ini tetap bagus di atas 100% gitu. Oke, itu mengenai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Saiful. Semoga menjawab ya.
Semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Daniel Solim, member Katsuki ya, Mature saham UNVR United Tractor MUR. Jadi intinya mungkin yang dimaksud dari Pak Daniel ini, saham-saham ini sudah tidak layak untuk dikoleksi ya, karena sudah mature gitu ya. Artinya ya sudah tua dan nggak bisa bertumbuh. Menurut saya juga tidak begitu tepat ya, kurang tepat. Karena kalau kita lihat United Tractor maupun MUR, kinerja perusahaannya masih tumbuh gitu. United Tractor masih bisa menghasilkan laba yang lebih baik dibandingkan tahun kemarin ya. MUR pun juga sama. MUR walaupun valuasinya mahal, tapi penjualannya tetap terus tumbuh. Jadi kalau United Tractor dan MUR menurut saya masih layak dikoleksi. Dikoleksi untuk investasi jangka panjang ya, artinya di hold sangat lama sampai kapan ya, sampai kinerjanya tidak bisa bertumbuh lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk Unilever, ya Unilever kalau kita beli di pucuk ya yield-nya tidak akan maksimal gitu ya, dibandingkan ketika kita baru beli ya di bulan ini katakanlah, di mana harga saham Unilever saat ini menurut saya sudah murah gitu. Itu pandangan saya mengenai 3 saham ini ya, Unilever, United Tractor, dan juga MUR. Oke, semoga menjawab juga pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Vulkan ya, terima kasih analisanya. Saham rugi bisa saja harga sahamnya naik atau dinaikkan, dan sudah banyak contohnya, misalkan Arto, KF, dan lain-lain. Saham Unilever nggak begitu curam turunnya, tapi dijual terus oleh asing, makanya turun terus ya. Jadi belum tentu perusahaan rugi terus sahamnya turun, sebaliknya saham untung belum tentu harga sahamnya naik, contoh BBRI. Jadi gini Pak Vulkan, untuk jawaban saya, memang saham yang perusahaannya rugi ya, alias perusahaan tersebut belum untung, itu bisa jadi harga sahamnya akan naik ya, karena ya faktor tadi, misalkan dinaikkan oleh market maker gitu. Tetapi kalau kita bicara mengenai jangka panjang ya, jangka panjang dimana kita memang benar-benar investasi, kita pengen beli sahamnya hari ini, kemudian kita tinggalkan market, kita nggak pengen ikut-ikutan atau kita menghindari berisiknya bursa setiap hari. Nah menurut saya ketika kita berinvestasi seperti itu ya, berinvestasi jangka sangat panjang, maka pertumbuhan kinerja itu menjadi sangat penting. Berbeda kalau kita trading ya, artinya kita bisa mengikuti sentimen market setiap hari, maka kita bisa nih pilih saham-saham seperti ini. Walaupun rugi, selama trennya masih ada, selama tren harganya masih naik, ya kita beli. Jadi ibaratnya kita beli saham yang harganya sudah mahal, dengan harapan besok dijual dengan harga yang lebih mahal lagi gitu. Nah itu harapan bagi kita yang melakukan trading. Tapi sekali lagi bagi kita yang berinvestasi alias investasi jangka panjang, jangka 1 tahun sampai 5 tahun katakanlah ya, maka pertumbuhan kinerja menjadi sangat penting, karena itu yang membuat kita tenang nih, kita tenang bahwa investasi kita akan terus tumbuh. Contohnya BBRI dalam tahun ini ya memang mengalami penurunan, terjadi ya penurunan crash kecil lah sebenarnya. Tapi kalau kita tarik jangka panjang, katakanlah 10 tahun terakhir, harga saham BBRI ini sudah naik sekitar hampir 600% gitu. Dan menurut saya masih akan naik lagi sepanjang kinerja BBRI akan tetap terus naik. Ya jadi itu jawabannya. Jadi tergantung mindset kita nih, apakah kita sedang trading atau investing. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Nurul Hayatullah ya. UNVR turun bukan hanya karena kinerja turun, tapi secara valuasi sudah mahal. Jadi kalau bilang RUP fundamental, berarti orang tersebut tidak paham fundamental. Karena investor fundamental bukan hanya memilih perusahaan fundamental bagus saja, tapi secara valuasi juga harus murah. Nah, saya setuju dengan Ibu Nurul ya, Ibu Nurul atau Bapak Nurul ya, Bapak Nurul kayaknya ya, Bapak Nurul Hayatullah ya. Jadi ketika kita melakukan investasi jangka panjang, maka bukan hanya perusahaan yang berfundamental bagus saja yang harus kita cari ya, tetapi juga yang masih murah. Jadi kita milih perusahaan yang bagus, kemudian membelinya di harga murah, maksimal sih harga wajar gitu aja ya. Bisa harga wajar atau harga di bawah harga wajar. Nah itu tergantung kita. Tapi intinya adalah jangan kita beli ketika valuasi yang mahal untuk kepentingan investasi. Karena kalau kita beli perusahaan di harga yang sudah mahal, maka yield yang akan kita terima di masa depan juga tidak akan maksimal. Ya, jadi saya setuju dengan komentar dari Pak Nurul Hayatullah ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Jasmine ya. Pak, coba bahas apakah value investing masih relevan untuk saat ini? Jawaban saya tidak relevan selama kita melakukan trading menggunakan kaidah value investing.
investing. Jadi kalau misalkan nih kita beli saham sekarang, target kita nih minggu depan harus sudah dijual, maka kaidah value investing tidak akan berguna gitu. Analisa fundamental tidak akan berguna, kita membeli valuasi di harga murah juga tidak akan berguna. Kalau time horizon kita pendek ya, di bawah 1 bulan, maka yang bisa kita lakukan analisanya adalah ya lebih ke teknikal atau bandarmologi atau foreign flow atau apapun itu yang menunjukkan bahwa tren dari harga saham tersebut masih menunjukkan kenaikan. Nah, itu yang bisa dilakukan kalau memang kita trading. Tetapi bagi kita seorang investor jangka panjang yang dimana kita beli saham sekarang, target kita ya 5 tahun lagi gitu atau 3 tahun lagi, intinya di atas 1 tahun. Maka yang paling rasional, yang paling relevan menurut saya adalah value investing, dimana ketika perusahaan tumbuh ya, perusahaan tumbuh, laba bersihnya terus naik. Misalkan harga sahamnya ini tidak akan naik, misalkan tidak bergerak naik, ya paling tidak pertama dividennya besar. Karena kalau misalkan perusahaan terus menghasilkan laba, memupuk laba, maka laba tersebut sebagian akan dibagikan dalam bentuk dividen. Pasti dividennya besar gitu. Dan menurut saya kok sangat istilahnya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin kalau misalkan nih kinerjanya naik terus ya, labanya naik 50% tahun ini, tahun depan naik juga 50%. Kemudian harga sahamnya nggak bergerak nih, artinya ROE-nya besar, valuasinya murah, PE rasionya murah gitu. Masa sih nggak dilirik gitu, nggak dilirik sama para market maker, sama investor institusi dan sebagainya. Kok menurut saya sih ya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Suatu saat tetap akan dilirik gitu, tetap akan dilirik walaupun tidak sekarang. Nah, itu pandangan saya mengenai value investing, apakah masih relevan atau tidak gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kata orang cut loss bukan kerugian tapi keputusan, kecuali sudah tahu turun banyak gak di cut loss, itu namanya terlalu berharap. Kasih batasan kira-kira kalau turun terus cut loss, kemudian kalau naik seberapa jual gitu, kata orang sih ya gitu ya. Betul Mas Herli ya, betul sekali. Saran dari Mas Herli ini adalah saran untuk mereka para trader ya. Jadi ketika seorang trader harga sahamnya sudah menyentuh target profitnya, ya harus disiplin jual gitu. Seorang trader yang harga sahamnya sudah menyentuh batas cut loss-nya, ya harus disiplin dijual seperti itu. Nah, sekali lagi berbeda kalau kita seorang investor. Kalau saya sendiri, saya melihat harga saham ICBP katakanlah ya, ICBP terus turun saat ini. Ya menurut saya saat ini adalah harga yang murah untuk ICBP, dimana kalau kita beli sekarang, kita gunakan untuk investasi jangka panjang, katakanlah 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, ya itu masih worth it gitu. Jadi ketika kita bicara mengenai investing, kita melihat perusahaan bagus yang harga sahamnya makin turun, maka bisa disimpulkan inilah saatnya kita membeli perusahaan bagus di harga murah. Ya sekali lagi, kalau investing seperti itu ya. Oke, itu pandangan dari Mas Herli dan sekali lagi saya setuju ya. Kemudian yang terakhir ya dari Pak Rahmat Husnianto. UNVR naik apabila performance bagus dan sentimen positif. Itu sih sudah tahu bro, ngikutin dari awal kesimpulannya ya kok mak jelek gitu ya. Orang bego juga tahu ya. Oke, terima kasih komentarnya Pak Rahmat Husnianto ya. Dan terima kasih juga sudah nonton videonya sampai akhir. Terima kasih juga sudah berkomentar. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya bacakan lewat video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar. Silahkan teman-teman tuliskan komentar lagi ya, karena siapa tahu bisa saya buatkan videonya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.